dimanapun kita berada, kiranya kita semua dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan kasih Kristus memancar dalam kehidupan kita, dan selamat memperingati hari Natal sepanjang bulan Desember. Melalui Suara Perempuan edisi Desember, kita akan merenungkan firman Tuhan yang telah saya persiapkan dari pertama Yohanes pasal 4 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita akan merenungkan di bawah satu pokok renungan, kasih Allah. Kasih Allah. Pada dasarnya, semua orang ingin diperhatikan atau ingin dikasihi. Namun tidak semua orang mampu mengasihi sesamanya secara tulus. Pengertian umum tentang kasih ialah kekuatan dari dalam diri manusia yang mendorong untuk melakukan suatu tindakan yang mendatangkan kegembiraan atau melakukan pengorbanan diri demi kepentingan dan kebahagiaan orang yang dikasihi. Memperhatikan arti kasih tersebut, maka dapat dipahami bahwa wajarlah kita semua orang membutuhkan kasih. Dalam nats pembacaan kita pada saat ini dikatakan bahwa Allah menunjukkan kasih-Nya yang secara harfiah berarti menunjukkan sesuatu yang sebelumnya tersembunyi. Itulah inti Natal. Natal adalah penyingkapan hati Tuhan. Itu adalah sesuatu yang sebelumnya belum Tuhan lakukan. Dia tidak pernah melakukan kepada para malaikat, tetapi Dia melakukannya bagi kita, di mana Dia mengutus anaknya yang tunggal, putranya yang Ia sangat kasihi. Mengenal kasih berarti mengenal Allah. Ya. Dalam ayat 8 pembacaan kita saat ini dikatakan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kasih dapat diwujudkan dalam kepribadian diri Allah. Alasan kita dapat mengasihi adalah karena Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Seperti dalam ayat 19 pembacaan kita pada saat ini. Saat Allah menciptakan kita sesuai dengan gambarnya sendiri, kita pun telah membawa kasih-Nya di dalam diri kita. Kasih-Nya itu dalam dan kasih-Nya itu lebar. Rasul Paulus mengatakan bahwa tidak ada apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Kristus. Ketika kita melihat di dalam pembacaan kita pada saat ini bahwa Allah sangat mengasihi kita sehingga Ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal bagi kita. Kasih Allah cukup luas untuk menjangkau semua orang, yaitu dunia ini. Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal sebagai korban penghapus dosa di atas kayu salib. Dengan demikian, hal ini membawa pendamaian yang mengalir dari hati Allah sendiri yang penuh kasih. Ketika kita melihat diri kita sebagai orang Kristen, apakah di dalam hati kita sudah terpancar kasih? Ya, hanya kasih yang dapat memampukan seseorang rela berkorban demi kepentingan orang lain, mengasihi sesama. Ya, tidak hanya sebatas melakukan sesuatu yang membuat orang yang dikasihi itu merasa bahagia, tetapi di mana kita mengasihi berarti
kita boleh berkorban dalam banyak hal agar orang lain menikmati kebahagiaan. Sahabat super yang terkasih di dalam Tuhan, kita boleh ada menikmati hidup dengan keluarga, dengan persekutuan di gereja, bahkan bermasyarakat karena kasih Allah bagi kita. Mengasihi Allah hendaknya diwujudkan di dalam tindakan iman dengan bersaksi, melakukan kebaikan, menolong sesama yang hidupnya kurang beruntung, menyatakan keadilan dan lain sebagainya. Karena kerajaan Allah diberikan kepada mereka yang mewujudkan kasih kepada Yesus Kristus dan sesama kita. Perwujudan kasih Allah bagi manusia berdosa menuntut suatu sikap untuk mengambil keputusan secara pribadi. Keputusan itu menjadi penentu kehidupan kekal yang akan diperolehnya. Alkitab dengan tegas mengatakan bahwa tidak seorang pun manusia beroleh hidup yang kekal karena kesalehan atau perbuatan baiknya, tetapi pengakuan secara pribadi yang didasari oleh kesadaran diri sebagai orang berdosa yang memerlukan juru selamat menjadi jaminan kepastian untuk beroleh hidup yang kekal. Kasih Allah memampukan kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, bahkan belajar mengasihi musuh kita sekalipun, seperti yang dikatakan dalam Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-44. Kita harus menyadari bahwa seluruh hidup ini hanyalah karena kasih Allah saja. Dengan kesadaran bahwa kita dikasihi Allah dan kita tidak bisa hidup tanpa kasih-Nya, maka hidup kita akan senantiasa diperbaharui dan dikasihi dan dikuasai oleh kasih-Nya. Dan tiada sukacita yang lebih besar daripada mengetahui bahwa Allah mengasihi kita. Karena itu, marilah kita merespon kasih Allah itu dengan saling mengasihi sesama manusia. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Shalom.